وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nah, makanya kenapa antara orang Sufi dengan orang Syiah bersahabat? Karena dua-duanya punya kebiasaan yang sama. Sufi hulu kepada para wali. Sufi hulu kepada para wali, memuja wali-walinya. Sedangkan orang Syiah hulu pada imam-imam. Paham? Yang juga sebenarnya sama dengan kedudukan wali tadi. Kalau Sufi mengatakan walinya ilmunya lebih dalam dari Nabi. Para Nabi itu hanya sampai ke pantai. Kalau walinya menyelam sampai ke dasar laut. Makanya saya bilang banyak wali yang lomeh. Tahu lomeh? Masuk air ke dalam hidungnya, sesak napasnya, itu dia gila wali. Demikian orang Syiah sama. Orang Syiah mengatakan bahwa para imam itu mendapatkan kedudukan lebih tinggi dari nabi dan malaikat. Seperti kata Khomeini, inna li a'immatina maqaman la yablughuhu nabiyyun mursal wala malakun muqarrab. Imam-imam kami yang 12 itu punya makam tak dicapai oleh malaikat yang dekat dan tidak dicapai oleh para nabi yang diutus. Makanya bakawannya Sufi sama Syiah. Dan yang keduanya, kenapa mudah berkawan? Karena kedua-duanya sama-sama gandrung dengan bid'ah hasanah. Bukan masalah hasanah, tapi gandrung dengan bid'ah hasanah. Makanya Syiah selalu berubah agamanya, sebagaimana ahlul kalam juga berubah-ubah agamanya. Makanya mereka lebih senang berkawan sama Syiah. Kalau Wahabi enggak. Sejak kapan? Sejak Nabi mengajarkan agama ini enggak mau berubah. Nah, terus antum pilih yang mana? Yang berkembang, yang berubah terus, yang dinamis, yang inovasi tiada henti, atau antum ingin yang murni walaupun dianggap tidak berkembang? Karena seorang orang beriman, ahli sunnah pasti lebih memilih yang Nabi jamin pengikutnya selamat. Bukan yang Nabi jamin mesti tersesat. Siapa yang tersesat? Subhanallah, lupa. Yang menyimpang dari jalan Nabi dan sahabat pasti sesat. Sedangkan mereka mencari jalan-jalan lain yang tak ada di zaman Nabi dan sahabat, pasti tersesat. Enggak semua bid'ah itu sesat. Ada bid'ah yang tidak sesat. Kenapa ya gitu? Kalau ada bid'ah yang tidak sesat, makanya pemikirannya berkembang terus. Kalau versi mereka. Padahal sebenarnya ilmu kita lebih tinggi dari ilmu mereka. Kita tahu dan yakin apa yang di atas aras. Mereka tidak yakin kecuali yang ada dalam pikiran. Mana yang lebih lapang? Mana yang lebih lapang? Yang menerima ilmu akhirat, ilmu di atas langit, dengan yang menerima hanya ilmu di bawah kolong langit. Ilmu di atas langit lebih tinggi. Lebih tinggi. Karena ilmu Nabi itu lebih tinggi dari ilmu siapapun. Makanya Nabi ketika diutus tidak nyuruh sahabat belajar filsafat. Tidak nyuruh sahabat belajar pemikiran Yunani. Nabi tidak nyuruh para sahabat untuk mencontoh orang Romawi. Nabi tidak nyuruh untuk belajar orang Persia dari kebudayaannya. Sebab apa? Nabi tahu itu tidak akan bawa petunjuk. Justru itu yang membawa kerusakan. Kalau ada orang kagum dengan kebudayaan Persia, ya kagum dengan kebudayaan Barat, maka itu adalah modal untuk tersesat. Modal untuk tersesat. Dalam ilmu apapun. Bahkan dalam ilmu dunia. Sebab kita akan menjadi budaknya. Bahwa mereka hebat, kita tidak hebat. Bahwa mereka adalah maju, kita terbelakang. Hanya kita akan menjadi ekor. Ekor tak pernah di depan.